Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimurti Nuryanto dari kelompok 4 kelas Alim 20. Kali ini kelompok saya akan membahas bab 4 mengenai ruang vektor Euclid. Terdapat 4 pokok bahasan dalam presentasi kali ini, yaitu ruang N Euclid, transformasi linear dari Rn ke Rm, sifat-sifat transformasi linear, dan juga transformasi linear dan polinomial. Saya sendiri akan menjelaskan bahasan 4.1, yaitu ruang N Euclid. Untuk definisi sendiri, ruang N Euclid merupakan suatu himpunan dengan n urutan bilangan real yang memiliki informasi akan suatu entitas tertentu dan disebut dengan ruang berdimensi n, serta dinotasikan sebagai R pangkat n. Vektor yang memiliki komponen pada ruang dengan dimensi n biasa disebut dengan ruang vektor Euclid berdimensi n atau Euclidean n-space. Jadi sebuah vektor pada Rn yang dinyatakan oleh n bilangan terurut dapat disimbolkan sebagai U dengan U1, U2, U3, dan seterusnya hingga U ke n. Selanjutnya terdapat sifat penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Terdapat sifat penjumlahan dan perkalian skalar pada vektor n Euclid. Kedelapan sifat tersebut nantinya akan diambil sebagai sebuah kebenaran atau sebuah aksioma dan akan ditambahkan dengan dua aksioma ketertutupan dan dipakai untuk mendefinisikan suatu ruang vektor. Selanjutnya terdapat sifat atau teorema hasil kali titik atau bisa juga disebut dengan hasil kali dalam Euclid. Terdapat 4 sifat hasil kali dalam. Keempat sifat tersebut nantinya akan diambil sebagai aksioma untuk membentuk suatu definisi hasil kali dalam. Norma dan jarak di ruang N Euclid. Jadi dengan sifat ini panjang vektor didefinisikan seperti berikut. Panjang U sama dengan akar UN kuadrat dan jarak antara dua vektor ialah akar UN min Vn kuadrat, serta untuk menghitung sudut di antara dua vektor dapat menggunakan sifat ini. Cos theta sama dengan hasil kali titik U dan V dibagi panjang U dikali panjang V dan hanya berlaku jika U dan V tak sama dengan 0. U dan V akan ortogonal apabila hasil kali titik U dan V sama dengan 0. Sifat norma dan jarak pada Rn, untuk panjang dan jarak sebenarnya mirip pada poin A dan B. Untuk panjang konstanta dikali sama dengan konstanta dikalikan panjang U, dan panjang U plus V pasti kurang dari sama dengan panjang U ditambah panjang V. Sifat ini berdasarkan triangle inequality. Untuk jarak U ke V sama dengan jarak V ke U, dan jarak U ke V pasti kurang sama dengan jarak V ke W plus jarak W ke V. Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz menyatakan bahwa jika U sama dengan U1, U2 hingga U ke N, dan V juga sama dengan V1 hingga V ke N adalah vektor pada Rn, maka U dot V sama dengan panjang U dikali panjang V. Karena U dot V sama dengan panjang U dikali panjang V, dikali cos theta kurang dari sama dengan panjang U dikali panjang V, di mana cos theta kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan min 1. Jadi berapapun nilainya pasti tidak akan negatif, dan apabila nilai U maupun V sama dengan 0, maka hasil kanan dan kirinya pun sama dengan 0. Jadi hasil kiri tak mungkin lebih besar dari kanan disebabkan ada perkalian dengan cos. Teorema Pitagoras pada Rn dan sifat lainnya. Untuk teorema Pitagoras, jika U dan V adalah vektor ortogonal di Rn, maka panjang U plus V kuadrat sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat. Bisa didapatkan rumus seperti ini karena kita menggunakan teorema Pitagoras di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Dapat dilihat pada gambar segitiga di samping. Berikut merupakan pembuktiannya. Untuk sifat lainnya, jika U dan V adalah vektor di Rn, maka U kali V sama dengan seperempat panjang U plus V kuadrat dikurangi seperempat panjang U min V kuadrat. Berikut merupakan pembuktiannya. Formula matriks dot produk. Apabila matriks yang diketahui merupakan matriks 1 kali 1, maka formula yang digunakan adalah U dot V sama dengan V transpos U. Sedangkan apabila yang diketahui adalah matriks N kali N sama seperti matriks 2 kali 3 atau matriks 3 kali 3 dan juga yang lainnya, maka formula yang digunakan adalah A dikali U dot V sama dengan U dot A transpos V. Bisa juga menggunakan U dot AV sama dengan A transpos U dot V. Berikut merupakan penerapan dari ruang N Euclid. Suatu percobaan mengambil data sejumlah N, hasil pengukuran dari percobaan tersebut dinotasikan sebagai Y1, Y2, Y3, dan seterusnya hingga Y ke N. Untuk selebihnya mungkin dapat Anda lihat pada slide berikut ini. Mungkin sekian dari saya, selebihnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda akan menjelaskan poin 4.2 mengenai transformasi linier dari Rn dan Rm. Yang pertama, yakni fungsi dari Rn ke Rm.
Jika Rn merupakan domain fungsi dan Rm merupakan kodomain fungsi, maka F disebut transformasi dari Rn ke Rm dengan notasi sebagai berikut, yakni F Rn ke Rm ataupun T Rn ke Rm. Selanjutnya, transformasi linier dari Rn ke Rm. Transformasi linier adalah suatu transformasi di mana fungsi-fungsi yang ada di dalamnya bersifat linier. Seperti yang terlihat di sini, semuanya bersifat linier, atau dalam bentuk matriks seperti ini yang juga bersifat linier, di mana W-nya sama dengan AX, yang mana A tersebut adalah matriks standar. Selanjutnya ada operator linear. Operator linear ini digunakan untuk memetakan vektor ataupun titik ke dalam vektor ataupun titik yang lainnya. Beberapa operator tersebut diantaranya adalah refleksi, proyeksi, rotasi, serta dilasi, dan juga kontraksi. Operator yang pertama, yaitu operator refleksi. Operator refleksi ini memetakan vektor ke dalam image matrisnya pada garis ataupun bidang. Berikut operatornya, ada refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini ilustrasinya, kemudian persamaan dan juga matriks standarnya masing-masing. Selanjutnya ada operator proyeksi. Jadi operator proyeksi ini memetakan vektor ke dalam proyeksi ortogonalnya pada garis maupun bidang. Untuk ini operatornya ada proyeksi ortogonal terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap bidang XY, bidang XZ, dan juga bidang YZ. Dengan masing-masing persamaan dan juga matriks standarnya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Vektor rotasi di ruang dimensi 2 adalah sebuah operator yang memutar vektor ruang dimensi 2 sebesar sudut theta. Dan pada vektor rotasi di ruang dimensi 3, operator rotasinya merupakan operator linear yang merotasikan setiap vektor dalam ruang dimensi 3 mengenai beberapa sumbu rotasi melalui sudut tetap theta. Dan berdasarkan ilustrasi yang tertera dalam PPT ini, hasil equation-nya adalah seperti tersebut, di mana pada ruang dimensi 3, X tidak akan berubah karena perubahannya tetap berada pada sumbu X. Oleh karena itu, Z dan Y yang akan berubah. Dan berlaku sama pada sumbu Y dan sumbu Z, di mana semuanya counterclockwise akan menghasilkan hasil yang positif. Selanjutnya adalah operator dilasi atau dilatasi dan kontraksi, di mana jika K adalah suatu skalar tak negatif, maka operator Tx sama dengan Kx pada ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3 disebut dengan kontraksi dengan faktor K jika K lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jika K adalah suatu skalar tak negatif, maka operator Tx sama dengan Kx pada ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3 disebut suatu dilatasi dengan faktor K jika K lebih besar sama dengan 1. Atau secara singkat, kontraksi jika K lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, dan akan dilatasi jika K lebih besar sama dengan 1. Dan kita dapat melihat ilustrasinya pada PPT ini. Dan pada ruang dimensi 2, hasilnya akan mendapatkan standar matriks K00K, dan pada ruang dimensi 3, standar matriksnya akan menjadi K00, 0K0, 00K. Selanjutnya adalah komposisi transformasi linear, di mana jika TA, ruang dimensi N menuju ruang dimensi K, dan TB, ruang dimensi K menuju ruang dimensi M adalah transformasi linear, maka untuk setiap X pada ruang dimensi K, sama-sama dapat menghitung TAX yang merupakan suatu vektor pada ruang dimensi K. Dan kita dapat menghitung lagi TB, TAX yang merupakan suatu vektor pada ruang dimensi M. Transformasi ini dapat disebut komposisi TB dengan TA. Dan dapat dinotasikan dengan TB lingkaran TA. Jadi, TB lingkaran TAX sama dengan TB ke TAX. Seperti pada slide ini.
yang dapat kita lihat jika ada dua transformasi secara berurutan, maka TB lingkaran TAX sama dengan TB TAX. TA mentransformasikan Rn ke K, lalu RK ditransformasikan oleh TB menjadi Rm, di mana TB lingkaran TA linier karena TB lingkaran TAX sama dengan TB TAX sama dengan BAX sama dengan BAX. Dengan perkalian BA adalah transformasi linier. TB lingkaran TA dapat ditulis lagi dengan TB lingkaran TA sama dengan TBA. Dan buka kurung TB atau matriks TB lingkaran TA sama dengan TB kali TA. Dan selanjutnya adalah komposisi dari 3 atau lebih transformasi linear. Yang dimana komposisi dapat didefinisikan untuk 3 atau lebih transformasi linear seperti T1 sama dengan U menuju V, T2 sama dengan V menuju W, dan T3 sama dengan W menuju Y, yang merupakan transformasi-transformasi linear. Maka dapat kita komposisikan sebagai T3 lingkaran T2 lingkaran T1 kali U sama dengan T3 kali T2 kali T1 kali U. Di mana T3 lingkaran T2 lingkaran T1 sama dengan T3 kali T2 kali T1, di mana TC lingkaran TB lingkaran TA sama TCBA. Di mana komposisi 2 atau lebih transformasi linear adalah suatu transformasi linear dan matriks standarnya seperti tadi. T3 lingkaran T2 lingkaran T1. Yang berkaitan dengan matriks-matriks standar untuk T1, T2, dan T3. Yaitu seperti tadi, T3 lingkaran T2 lingkaran T1 sama dengan matriks T3, T2, T1. Perkenalkan, nama saya Kamila Nur Husna. Di sini saya ingin menjelaskan 4.3 sifat-sifat transformasi linear. Untuk outline-nya sendiri, 4.3 ini ada 4 pokok bahasan. Selanjutnya yang pertama, ini ada transformasi linear satu-satu, yaitu definisinya suatu transformasi linear dari Rn ke Rm disebut satu-satu jika T memetakan vektor-vektor atau titik-titik yang berbeda pada Rn ke vektor-vektor yang titiknya berbeda pula pada Rm. Untuk ilustrasinya di sebelah kiri ada U dan juga V. U ditransformasikan menjadi TU dan V ditransformasikan menjadi TV. Di sini keduanya berasal dari titik yang berbeda dan pada Rm pula itu titiknya berbeda sehingga transformasi ini disebut transformasi satu-satu. Sedangkan untuk di sebelah kanan di sini ada titik P dan juga Q ditransformasikan keduanya menjadi titik M. Karena daerah hasilnya itu adalah M, sehingga transformasi linearnya tidak satu-satu. Selanjutnya untuk membuktikan apakah ini adalah transformasi linear, ada teorema 431. Equivalence statement-nya jika A adalah suatu matriks A dikali N dan TA Rn ke Rm adalah perkalian dengan A, maka A adalah invertible matrix atau matriks yang mempunyai invert, di mana determinannya tidak sama dengan 0 dan range transformasinya adalah Rn. Ketika syaratnya terpenuhi, maka TA adalah transformasi linear satu-satu. Untuk yang kedua, inverse dari operator linear satu ke satu, T Rn ke Rn merupakan pemetaan satu-satu dengan matriks A, N dikali N dapat dibalik. Maka TA inverse Rn ke Rn merupakan operator linear dan disebut inverse dari TA. Di sini ada ilustrasi figur 433, di mana X ke W itu dengan TA, sedangkan dari W ke X itu membutuhkan TA inverse. Sehingga hubungan TA dan juga TA inverse adalah keduanya mempunyai hukum pembakalan. Selanjutnya, untuk sifat-sifat linearitas, di sini ada transformasi Rn ke Rm adalah linear jika dan hanya jika relasi berikut terpenuhi untuk semua vektor U dan V di Rn dan skalar K, di mana transformasi U ditambah V sama dengan transformasi U ditambah V ditambah transformasi V, dan juga untuk yang kedua transformasi KU sama dengan skalar dikali transformasi U. Untuk sifat linearitasnya lainnya, jika T Rn ke Rm adalah transformasi linear dan E1, E2 merupakan vektor basis standar untuk Rn, maka matriks standar untuk T adalah
TE1, TE2. Di sini kita bisa masukkan vektor basis standar ke transformasi linearnya. Setelah dimasukkan, kita susun menjadi kolom-kolom yang berurutan untuk mendapat matriks standar untuk T. Di sini ada standar basis standar untuk R pangkat 2, di sini ada 1, 0 dan juga 0, 1, sedangkan untuk basis standar di R pangkat 3 ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, selanjutnya untuk interpretasi geometrik dari vektor eigen atau eigenvektor. Jika T, Rn ke Rm adalah transformasi linear, maka scalar lambda disebut eigenvalue dari T jika ada sebuah X bukan 0 di R sedemikian rupa sehingga Tx sama dengan lambda X. Di sini kita bisa pakai persamaan karakteristik lambda I dikurang A determinannya sama dengan 0. Dimana kita bisa dapat lambdanya itu hasilnya eigenvalue dan juga X yang kita dapatkan itu adalah vektor eigen. Di sini ada ilustrasi untuk lambda sama dengan 0, lambda tidak sama dengan 0, dan juga bentuk-bentuk lainnya. Jika lambda sama dengan 0, itu arah panahnya sama menuju ke atas, lalu untuk yang kurang sama dengan 0, itu arahnya berkebalikan. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravan Zaki Farizi akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu lanjut ke bab transformasi linear dan polinomial, yaitu bab 4.4. Nah, pertama-tama transformasi linear dan polinomial dalam bab ini, yaitu transformasi linear dan polinomial, itu memudahkan kita untuk menghitung. Ya, dasar-dasarnya, dasar teorinya, jadi semisal kita memiliki suatu fungsi kuadrat, contoh, P dalam kurung X, AX kuadrat plus BX plus C, dan ada QX, DX kuadrat plus EX plus F, maka kita bisa menjumlahkannya sehingga P tambah Q itu nanti yang sama, dalam urutan yang sama ya, akan dijumlahkan. Misal A plus D, B plus E, C plus F. Nah, nanti hasilnya bisa jadi seperti ini. Dengan syarat keduanya merupakan fungsi kuadrat dan dalam urutan yang sama. Nah, kita masuk ke korespondensi antara polinom dan vektor. Korespondensi apa sih? Nah, korespondensinya itu kita bisa lihat contoh di bawah. Misalkan ada soal tentukan vektor dari fungsi kuadrat berikut, yaitu Px-nya ax kuadrat plus bx plus c. Kita bisa cari vektornya dari angka depannya ya, yaitu a, b, c. Nah, kalau kita melakukan perkalian skalar ke fungsi Px, yaitu kita dapat angka depannya juga S, SA, SB, SC. Ini hasilnya bakal sama jika kita kalikan ke vektor Z juga. Nah, ini ada masuk lagi ke penambahan polinom menggunakan vektor. Ini semisal kita punya P dalam kurung X sama dengan 4X pangkat 3 min 2X plus 1 dan Q-nya 3X pangkat 3 min 3X kuadrat plus X. Kita misal disuruh nyari Rx, yaitu 4P min 2Q. Kalau pakai polinom kan lumayan susah ya nyarinya. Nah, ini kita bisa pakai vektor aja. Jadi, kita keluarin bilangan-bilangan yang berurutan itu, yaitu 4X pangkat 3 kan. Kita cariin pangkat 3 juga, kita masukin ke V-nya, itu 3, min 3, 1, 0. Ini kenapa 0? Karena nggak ada ya di sini. Yang kanan ada 3X kuadrat, yang kiri nggak ada X kuadratnya, maka bisa dibilang 0. Setelah itu, kita bisa masukkan vektornya ke Px ya. Jadi 4 dikali vektor U dan min 2 dikali vektor V. Dan kita dapat hasilnya di bawah dalam bentuk vektor masih 10, 6, min 10, 4. Dan bisa kita rubah ke bentuk polinom lagi, yaitu 10x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 10x plus 4.
Yang terakhir ada transformasi affin. Apa itu transformasi affin? Transformasi affin S adalah ketika transformasi linear jika F adalah vektor 0. Kalau nggak memenuhi, maka tidak linear. Dikarenakan tidak memenuhi teorema 432 yang ada di bawah ini. Ini adalah contohnya. Misalkan ada S, U, dalam kurung matriks ini. Nah, jika U adalah AB, maka SU tinggal kita masukin ya AB-nya, maka akan mendapat B plus 1 dan minus A plus 1. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.